Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, tokoh masyarakat, kepada yang saya hormati Shahibul Bait, Ustadz Bukhari sekeluarga, dan juga tak lupa kepada Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Neka ngerti bahasa apa Madura? Madura apa bahasa? Maelik balik Madura terus. Gula neka paling takok takon benta Madura. Nah apa mak takok takon benta Madura? Karena mulai dari kini gula neka pemonduk sareng Pak Gula tepat pondukan Syekhyaena orang Jilbeh. Pertama gula monduk pondok pesantren Darussolah Tegal Besar Jember, asuhan almarhum Kiai Haji Yusuf Muhammad. Neka mon maknain ketab, molang ketab ngakui bahasa Jilbeh. Terakhir gula monduk pondok pesantren Wali Songo di daerah Genteng Banyuwangi, Songgon Banyuwangi, asuhan Kiai Haji Abdul Aziz. Neka jensaraan pole benih kunjebe tapi osik. Akhirnya preman dari pondok abeni ke benda besar gula banyak mengalami masalah yang paling utama adalah mayoritas masyarakat benda besar di dalam percakapan sehari-harinya banyak saya ngakui bahasa Madura. Mereka pernah suatu saat gula kedatangan tamoy, gula enak bertomon tuk lambe pernah baca setong kitab bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi salah setong cirina orang seiman ke Allah, iman ke hari akhir, neka lebur menghormatkan tamoy. Nah karena gula kedatangan tamoy terus oleh pahala menghormatkan tamoy, kita lewan sekandi pekeluar setelah lewan nekawanta gula pas ngocak, mari silahkan makan pak, ketepaan tamoy orang Madura toto. Orang ini ngempian Madura toto, orang Madura saya tak ngerti bahasa. Jadi gula ngocak, mari silahkan makan pak, neng orang neka gula pas mekel, hari ya tak nyaman pada bayi gula bentai saling orang bui. Akhirnya tamoy pleman gula atanya ke kancah karena beda cak-kocakan malu bertanya sesat di jalan. Gula di kancah ustad bahasa Maduranya mari silahkan makan itu apa?
Loh, kenapa kamu kok tanya bahasa Madura? Iya, tadi itu saya kedatangan tamu tepak Madura totok, saya persilahkan makan, orangnya diem. Jadi saya kepingin bisa ngomong bahasa Madura. Oh gampang, kamu kalau mau nyuruh orang makan, kamu tinggal ngomong nyara adeer. Sampean ndak bohong sama saya Ustadz, kan nama gula tak ngerti kan tak kok ecok-ecok. Ustadznya nggak jawab. Loh, saya ini kan Ustadz, ndak mungkin Ustadz itu bohong, karena memang syaratnya jadi Ustadz salam jadi kiai neka tak oleh lecehkan. Mon beda Ustadz lecehkan, beda kiai lecehkan, neka Ustadz tak beres, kiai tak pada kena, karena tak oleh lecehkan. Nah akhirnya gula preman tak abid gula kedatangan tak amoy tepakan calambek montuk edarus sholat orang Jember, orang Rambi Puji, ngerti bahasa, ngerti Jember, ngerti Madura. Nah gula pas enak boleh bertoki montuk guru nagula mereka pernah maringin oning beda setong kaidah yang berbunyi al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi umpama empian tak penter maca Al-Quran, terlalu penter, terlalu lancar, gempang peistiqomah maca benare, asal tak lancar bit-abit jadi lancar, asal tak penter bit-abit jadi penter. Pada gula tak penter bentar juga terlalu penter, terlalu lancar ki ocol kade pon urusan kelero, urusan salah di budi. Jadi kan beda saya narengin oning, beda saya tepat. Jadi jalan perantau boleh di gula niat oleh pahala ngormaten tamoy, kemudian gula niat ngamalaki ilmu, gula pas ngocak ke kanca gula nyara ada elka terkejut kanca gula. Kok pinter kamu ngomong Madura sekarang? Karena oning mulai dari zaman lamba tak pinter bantah Madura. Iya mas, saya belajar sedikit-sedikit bagaimana Madura saya, bagus atau jelek. Oh Maduranya kamu bagus, tapi ada sayangnya sedikit. Loh memang kenapa? Kamu ini Maduranya terlalu kasar. Loh kalau sampean tahu yang kasar berarti sampean tahu yang halus. Apa halusnya nyara adeer? Halusnya nyara adeer itu nyara beduk. Kelewana dan gula tak tanya boleh ke kanca gula saya Ustaz, malang tak dapat ditolak oleh telore gula kedatangan tamoy tepak tamoy agung kancana almarhum Pak Gula Kiai Raja Rabu sareng mak nyai, Rabu sareng lora. Karena beda Kiai Rabu terus oleh barokah Kiai, jadi gula ngormaten tamoy ini kan luar biasa karena terus oleh barokah Kiai. Doeran perantara api sarana doeran ranta terong ngamalaki ilmu anyar gula pas mator ke Kiai nyawa abeduk Kiai ampun merepata Kiai langsung mancelah mak penter bencong abentama Madura aja kakma. Jadi mau malam semangken gula tak penter bentama Madura beda saya lopot, beda saya kasar, beda saya tak tepat, gula nyon sepora saya raja. Kira-kira mau atau tidak memaafkan saya? Kamsia, oning yang ke kamsia maton kesoon. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka mak sobung suara orang gak binton ya kan, mak pola kapi kekurangan kasih sayang ya kan. Perkenalkan gula neka asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cina, benih Cina gado-gado. Oning yang ke Cina gado-gado. Cina gado-gado neka pak na Cina, embu na Jember, pak na Madura, embu na Cina. Namun dan gula, pak gula Cina, embu gula Cina. Jadi gula 100% ditanggung halal, Cina orisinil. Karena Cina orisinil, maka yang paling semangken beda setong bidder. Ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara den gula sarang ajunan sedaja. Beda seoning napa bidana? Beda seoning napa bidana?
urusan repot, urusan mata, merepat gula sipit, pedi, keni, cili. Tapi merepat ajudan sedejen kan masya Allah, bulat, berlebar, tenggenteng dinradin. Tetapi di dalam Islam, Islam itu tidak memandang yang namanya perbedaan. Tidak ada Islam Cina, tidak ada Islam Jawa, tidak ada Islam Madura, tidak ada Islam Arab. Yang namanya Islam adalah al-muslim ahul muslim. Daripada orang Islam neka tretan, napa boleh dan gula sarang ajunan neka camat, oni ngempian ke camat. Calon mate tak ngabes tua, saya ngode bisa mate kade, mate tak ngabes sake, saya bebas bisa mate kade. Orang monpon mate, pendem ekoburen, masyarakat seziarah kanca tretan masyarakat neka pleman kecompokna masing-masing. Rabu malaikat munkar nakir memberikan berbagai macam pertanyaan, mulai dari man rabbuka, man nabiyuka, sampai pertanyaan yang paling terakhir adalah man ikhwanuka, sera tretana impian. Jawabannya adalah al muslim ahul muslim. Daripada orang Islam neka tretan, maka naguna tip-tip apapun perbedaan faham dan golongan kita, apapun perbedaan pilihan partai politik kita, siapapun pilihan calon pemimpin kita di masa yang akan datang, jangan sampai menyebabkan perpecah belahan antar sesama umat Islam. Gula sahabat almarhum Pak Gula beri nama Wi Chin Hai. Saya napa coba? Saya napa coba? Jok ngocak coba selamatin namanya. Tapi lebih saya kolek setelah almarhum Pak Gula masuk Islam. Pak Gula neka asalna agamana Katolik, Embu Gula asalna agamana Katolik. Masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Asem Bagus Situbondo. Setelah almarhum Pak Gula masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk dalam Al-Quran beda setong ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fissilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi empian neka mau jadi orang Islam, cek ngasetengah cek kunangku, pongku pemantep. Karena zaman semangken neka banyak orang Islam na Islam KTP, dalam Islam KTP neka kapi orang Islam oning, senamana abejeng wajibnya 1 hari 5 kali. Tapi berapa banyak umat Islam zaman semangken lemare belum tentu sekalian abejeng. Mangkana saya melarat pakun melarat, saya otanga benyak pakun otanga benyak, saya sosa pakun sosa, karena jauh hubungannya sama Allah. Nah, setelah almarhum Pak Gula masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk dalam urusan memberikan nama kepada anak. Gula sarang almarhum Pak Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Saya napa coba? Saya napa coba? Saya cocok tepat adu kena mana orang Islam. Karena cuman semangken neka banyak orang Islam merasa tak pede mengundi anak beri nama Islam. Lahir bulan Januari beri nama Januarto, lahir bulan Februari beri nama Febrianto, tepat lahir bulan Maret posang beri nama siapa, akhirnya beri nama Marto. Neka bede setong bisa Pak nama dua, Embu nama dua, endi anak lake beri nama Cong Eni. Sera nama Cong Eni. Neka Pak
umpama si cong eni neka oleh rahmat dari Allah pas dadi kiai tepat masuk bulan Molot jeng sahabat Ustaz Bukhari memperingati pengajian Maulidur Rasul pas protokol ngocak kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Cong Eni dipersilakan memberikan tausiah hantak cocok mereka jadi ngastete ceben soben abri nama ke anak karena nama adalah doa nama membawa pengaruh gula sarang almarhum Pak Gula Edwi nama Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah saat pelaratan dan gula minimal nyare otangan gempang neka mana gila biasanya banyak otangnya jadi santak gila nah jadi banyak otangnya tapi hadirin hadirat saya hadir malam semangkin neka Masya Allah walaupun mungkin banyak ujian banyak permasalahan ekonomi sosial otang banyak tapi sederja saya hadir malam semangkin muana bunga atena bunga apa maksudnya saya hadir semangkin bunga karena semua yang hadir pada malam hari ini bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah pada gula ketika pelaksanaan pengajian Maulidur Rasul dilaksanakan di awal-awal turun hujan rintik-rintik gula pernah ngeding kebuna Habib Ali Al-Jufri ketika ada sekelompok umat Islam yang menyelenggarakan pengajian Maulidur Rasul dalam rangka menghormati kelahiran Nabi Muhammad maka sudah bisa dipastikan pada waktu itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam turun di tengah-tengah umat Islam yang tengah berjamaah menyelenggarakan peringatan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mantel moga tanda corona ojen gila neka menjadi penyebab sedeja hajat semua permohonan semua keinginan dikabulkan oleh Allah barokah dari syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah malam semangken gula tak jeng tak bid-abid langsung membahas pokok utama inti dari Maulidur Rasul. Saya pertama cuman semakin mereka beda sekelompok orang yang senang selebur mengkritisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu contohnya beda saya ngocak molotan neka bid'ah, beda saya ngocak tahlilan neka bid'ah, beda saya ngocak sholawatan neka bid'ah, beda napa sombong banyak napa soni banyak. Nah orang-orang neka tak ngerti bahwa tahlilan molotan sholawatan neka adalah ijtihadnya ulama zaman lambe ketika memasukkan Islam ke tanah Jawa. Ulama pada zaman dahulu ketika membawa agama Islam masuk ke tanah Jawa, para ulama zaman lambe tidak meniadakan budaya, tidak menghapuskan budaya karena Islam hadir bukan untuk meniadakan budaya tetapi Islam hadir untuk memasukkan nilai-nilai keislaman di tengah kebudayaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Salah satu contohnya mereka cerdas ulama zaman lambe diamati diteliti bagaimana kebudayaan masyarakat Jawa, masyarakat Madura pada zaman lambe. Salah satu contohnya dalam urusan bahasa, dalam urusan percakapan. Orang Madura, orang Jawa, mendi barang kita yakui disebutkan nama barangnya. Tapi mon penayakui tambahin akhiran an. Contoh, neka saya cetak gula neka apa? Sorban. Mon kita yakui nama sorban. Mon penayakui au berarti sorbanan. Songkok neka. Mon kita yakui nama songkok. Mon penayakui nama
songkoan kodung. Mon kita kui namana kodung, mon ponea kui au berdedi kodungan katok. Mon kita kui namana katok, mon ponea kui au berdedi masa tak ngocak katokan. Pada tahlil mon kita baca namana tahlil, mon pon baca au berdedi tahlilan. Sholawat mon kita baca namana sholawat, mon pon baca au berdedi sholawatan. Molok mon kita laksanaki namana molok, mon pon laksanaki au berdedi molokan. Jadi mon beda orang saya ngocak tahlilan mereka zaman Rasulullah sobung ki bener, karena zaman Rasulullah orang Jawa, orang Madura ki sobung seagama Islam. Tapi kalau kalimat tahlilnya jangankan zamannya Rasulullah, bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam diteruskan oleh para nabi dan rasul, diteruskan oleh para sahabat sampai kepada guru-guru kita, sampai kepada kita, semua risalah yang diajarkan sama, yaitu kalimat tahlil la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, dalil menyelenggarakan molotan mereka beda apa sobung? Karena cuman semakin mereka tak pada saat cuman lambe mencuman lambe beda kiai ada bu cong laguna mereka tanggal 13, 14, 15 tanggalan coba benar pasah hicong engki kiai tak banyak bentar lah banyak apanya. Mon semakin beda kiai ada bu cong laguna tanggal 13, 14, 15 benar pasah hicong. Neka apanya boleh beli apanya apa sana apa kiai? Jawab salam kiai puasa ayamul bid. Napa ambu neka lanjut ki neka beda dalila kiai. Nah apa dalila? Padahal mau tanya beli makna dalil napa kita ngerti kenwan gawat keluar. Maka para ulama zaman semangken umat Islam secara keseluruhan jihadnya neka tak pada saat umat Islam cuman lambe, mon lambe jihadnya menggunakan senjata karena dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Mon cuman semakin jihadnya bil ilmi, dengan ilmu, dengan hujjah, dengan dalil yang kuat, sehingga mereka menjadi PR untuk sedaja umat Islam yang punya faham ahlus sunnah wal jamaah, wajib hukumnya untuk ajar, untuk belajar, mencari tahu setiap dalil-dalil yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang diajarkan oleh guru-guru kita. Wajib oning dalilnya molokan, wajib oning dalilnya tahlilan, wajib oning dalilnya sholawatan. Sopaja apa? Sopaja ketika berhadapan dengan orang-orang yang punya faham radikal, kita punya dasar yang kuat, kita punya dasar ilmiah yang kuat untuk menangkal serangan aliran-aliran radikal. Nah karena malam semakin mereka bejena molotan, Kihula membahas tentang masalah molotan. Dalil tentang molotan mereka banyak, tapi malam semakin gula bahas dua bayi yang mau dibahas ini dua saja. Saya pertama, dalam kitab Sahih Muslim terangaki bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saben hari Senin neka apa sah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, limada tasum? Wahai Rasulullah, apa ajunan mak saben hari Senin apa sah? Dijawab oleh Rasulullah, dzaka yauma wulidtu. Engkau apa sah saben hari Senin karena hari Senin neka hari kelahiran engkau. Maka dari hadis ini ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kalau Rasulullah apa sah saben hari Senin
dalam rangka asyokor ke Allah, memperingati hari kelahirannya sendiri. Artena orang yang pertama kali, orang yang pertama kali mengajarkan untuk menyelenggarakan Maulidur Rasul, bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad sendiri, Nabi Muhammad ini saya ngajar lagi untuk melaksanakan Maulid. Nomor 2, lambe mereka mau semakin tak oning lagi beda namanten lambe orang sepona dan gula sarang ajunan mereka sebut apa yang oning pakon masain keterbiaran tibi pernahnya dimimpian cuman semakin mereka kan sering kritisi apa masain keterbiaran tibi mereka kan dalilah sobu jangan siapa dalilah sobu sering Nabi Muhammad mereka masain keterbiaran tibi sebenarnya Senin apa sah hari kelahirannya sendiri. Maka ketika dan gula sarang ajunan apa sah saben area keterbiaran tibi mereka juga norok lampana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dalil saya pertama. Dalil saya nomor 2, empian oning ke Abu Lahab. Kenal ke Abu Lahab. Kenal di mana mau kenal. Abu Lahab mereka salah satu orang seistimewa dalam ajaran agama Islam. Kenapa istimewanya? Ketika Abu Lahab belum mati Abu Lahab mereka, Allah sudah memberikan cap menjamin Abu Lahab mereka bakal masuk ke neraka karena saking kafirah, saking menera Abu Lahab mereka, kafir meler ingkar. Jadi jamin bakal masuk ke neraka. Mereka sengaja apa layaknya? Tabat siada abi lahabim wata. Jadi surat Al-Lahab mereka dari ayat pertama sampai terakhir menceritakan bahwa Abu Lahab sareng binina mereka bakal masuk neraka. Nah ayat mereka turun sementara Abu Lahab mereka kiodi. Nah dalam setongketan keterangan bahwa ketika Abu Lahab pun mati, Abu Lahab mereka sebenarnya mengalami siksaan yang sangat dahsyat. Tapi ketika memasuki hari Senin, Abu Lahab mereka demen siksanya sama Allah. Pertanyaan selanjutnya, apa Abu Lahab mereka saya jamin masuk neraka dan semakin mereka benar yang ngalamin siksaan dari Allah karena kekafirannya mak sabun awe Senin demen siksanya sama Allah. Jawabannya adalah ketika Abu Lahab kiodi lambe tepak Siti Aminah ibundanya Rasulullah para R&B Rasulullah Abu Lahab mereka di budak bini namanya Suwaibah. Nah Suwaibah mereka perintah akhi sarang Abu Lahab pakon ngeladini Siti Aminah sampai Siti Aminah R&B. Maka ini sarang Suwaibah sampai Siti Aminah melahirkan bayi yang paling mulia yaitu bayi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika enik mereka lahir besar Suwaibah ketepaan enik nalake karena oning enik nalake Suwaibah mereka berkah buru menghadap kepada tuannya Abu Lahab matur ke Abu Lahab, wahai tuanku, istri dari saudara laki-lakimu telah melahirkan bayi laki-laki. Begitu Abu Lahab ngeding, enik saya lahir mereka laki, bunga Abu Lahab. Saking bunga Abu Lahab, Suwaibah mereka yang asalnya budak, statusnya diperdekakan oleh Abu Lahab. Apa Abu Lahab bunga? Abu Lahab mereka bunga karena budaya masyarakat orang jahiliyah zaman lambe, orang kafir Quraisy mon binina aren di enik lake mereka adalah sebuah kebanggaan. Tapi kalau istrinya melahirkan enik bini, ini sebuah aib, sesuatu yang memalukan. Sehingga orang kafir Quraisy zaman lambe mereka mon binina aren bi enik nabini neka lekas ngalah napa landu ngale tanah pendem di odi
enik bidik mereka karena merasa aib, merasa todus. Nah karena saya lahir enik dari Siti Aminah neka enik lake bunga tena Abu Lahab Suwaibah saya budak dimerdekakan. Nah Abu Lahab neka bunga benih karena enik saya lahir neka paki bakal jadi nabi. Tapi Abu Lahab neka murni bunga karena enikna lake. Nah bawa karena bunga na Abu Lahab ke enik selake neka ke ketepaan enik selake neka laguna bakal jadi nabi, maka saben are Senin pademang siksana sang Allah. Maka coba dan gula sang ajunan bayangaki Abu Lahab iman ke ingkar ke Allah, kafir ke Allah, ingkar ke Rasulullah hanya modal bunga karena lahir enik lake keningojen langsung salbut di petenang gak ada. Saya tua sih berkah dapat nyomelet gula. Abu Lahab kafir ke Allah, ingkar ke Rasulullah hanya modal bunga karena enik selahir neka lake ketepaan enik neka bekal jadi nabi pedemang siksana sang Allah. Napa boleh dan gula sarang ajunan sedeje iman ke Allah, iman ke Rasulullah, cinta ke Rasulullah pas dan gula sarang ajunan warmate menyelenggarakan Maulidur Rasul dalam rangka bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka sedeje pengorbanan malam semangken pasti akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Maka mandir moga sedaja saya hadir malam semangken neka pegem pangriskina duit rizki saya banyak berbarokah sehingga pengajian molotan saya akan datang bisa menyelenggarakan maulid yang lebih besar, maulid yang lebih meriah, maulid yang lebih hebat. Neka terosan apa ambu? Terus apa ambu? Maka dikorjen langsung sambut. Biar tak nolok kojetan Ustaz Penter ngocak. Yang menjadi pembahasan selanjutnya setelah dalil Maulidur Rasul dibahas, maka pembahasan yang berikutnya hikmah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Maulidur Rasul Muhammad SAW. Yang paling utama di dalam pengajian Maulidur Rasul adalah menceritakan sirah, sejarah perjalanan perjuangan Nabi Muhammad SAW mulai dari lahir sampai wafat, dan yang paling istimewa adalah mempelajari akhlak mulia yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Pasera bagi umat Islam yang mencontoh akhlaknya Rasulullah, maka bakal dipastikan orang mereka bakal jadi orang semolje. Pejabat yang paling molje adalah pejabat yang menjadikan Nabi Muhammad menjadi teladan. Orang soki yang paling molje adalah orang soki yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh suri tauladan. Orang melarat yang paling molje di hadapan Allah adalah orang melarat senorok sunnah lampana kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan para kiai, para ustaz, alim ulama, orang sealim paling molje di hadapan Allah adalah orang yang mengikuti sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Maka dan gula malam semakin hanya mau membahas tentang akhlak Rasulullah dari setong ayat. Saya kira protokol sempat membacakan surat At-Taubah ayat 100 lekor. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Akhlak pertama dari Nabi Muhammad SAW adalah azizun alaihi ma anittum. Rasulullah mereka adalah manusia
yang paling merasakan penderitaan umatnya sebelum umatnya merasakan penderitaannya sendiri. Rasulullah neka sebelum dan gula sareng ajunan cinta kepada Rasulullah sudah lebih dulu cinta kepada dan gula sareng ajunan. Napa buktena? Ketika Rasulullah para sobung omor nyabena pondepa ekenungan, beliau tidak menyebutkan nama istri dan anak-anaknya, tidak menyebutkan nama keluarganya, tidak menyebutkan nama sahabat dan kerabatnya, tapi yang disebutkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, wajib hukumnya dan gula sareng ajunan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Rasulullah terluka. Salah satu contohnya, umat Islam wajib menjaga kerukunan antar sesama umat Islam. Jangan sampai ada perpecah belahan, jangan sampai asoker sareng teretan tibi, jangan sampai bermusuhan dengan sesama tetangga, jangan sampai saling memfitnah, mencaci maki dengan sesama umat Islam, bahkan dengan sesama manusia, karena sama dengan menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Bahkan deki pada mahsyar, oni ngempian kepada mahsyar. Pada mahsyar mereka dekikan dan gula salah ngempian kan mate. Lestarena sedejo umat menungsa neka mate, kiamat, mare kiamat kabri menungsa neka, bangkit lagi podi pole. Popolong setong padan, setong kenengan, nama pada mahsyar. Nah ketika popolong pada mahsyar, mereka terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Saya pertama, matahari, napa berdua matahari ya? Matahari, neka jalannya sejengkal dari cetek. Jadi saking panasa, mereka bercucuran keringat luar biasa, bahkan tak korang dunia orang saya keselang kening pulau lagi. Neraka, apa neraka mulai eangaen. Jadi apa santai apa neraka nih? Saya nyamanah hisab, fiyaumil hisab tak rela karena menongsa dari zaman Nabi Adam sampai kiamat mereka polong ke hisab etara bagaimana amal baik dan amal buruknya. Maka ketika dalam kondisi yang mencekam ini, para manusia ketakutan, kebingungan, mencari para nabi dan rasul, memohon pertolongan kepada nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Isa menolak untuk memberikan pertolongan karena sedeje nabi juga kosan nekeren abelah tibi. Sementara Nabi Muhammad SAW dalam setengah riwayat diterangkan bahwa semua nabi dan rasul pasti akan diberikan setong doa paling istimewa yang pasti akan diijabah oleh Allah. Sedeje nabi mereka keburu tergesa-gesa langsung memohon kepada Allah, tapi khusus Rasulullah mereka SMP tidak lekas keluar lagi nyoon ke Allah. Nah doanya kadeki eocol sareng kanjeng Nabi bejena fi yaumil mahsyar. Sujud Nabi Muhammad SAW sareng molar, kemudian doa ke Allah, Allahumma ummati ummati ummati. Ya Allah, umatku, umatku, umatku. Tak napa calon kiai sedejet ya kan. Maka ketika Rasulullah nyaksain ketika Allah nyaksain Rasulullah sujud, sareng molar, sareng doa, Jibril mereka perintah sareng Allah untuk tanya ke Rasulullah apa yang menjadikan penyebab Rasulullah sujud sambil menangis. Maka seketika itu malaikat Jibril mangkat menghadap ke Rasulullah, tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, dan gula pakon tanya sareng Allah ke ajunan, apa ajunan mak sujud sampai molar di hajat napa? Jawab sareng Rasulullah, Allah lebih oning napa hajat saya enggak sareng dan gula sareng abdina. Maka ketika disampaikan kepada Allah dengan tegas Allah mengatakan, kul katakan hai Jibril kepada Muhammad
sanurdika fi ummatika, engkau ridho kepada Muhammad atas keinginan untuk umatnya, wala nasuka, dan sekali-kali engkau tak bakal nyakein atena Muhammad di dalam keinginannya untuk seluruh umatnya. Tetapi paling ontong menongsa, neka adalah menongsa sejati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dan gula sarang ajunan cinta ke Rasulullah pun nekeren dan gula sarang ajunan sedeja neka azizun alaihi ma anittum. Kipada empian mentronero akhlak Rasulullah mulai ajar ngabes retana, ngabes keluargana, ngabes tetanggana, mon beda sesosa impian lawak sosa, mon beda seseneng impian lawak seneng, karena cuman semangkene beda kelompok SMS oni impian ke SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jadi montere tanah sosa lebu neka atena bunga sana tere tanah bunga sosa ketibik neka orang model neka lekas kening setro tapi mate. Yang kedua, setelah azizun alaihi ma'anitum, akhlak Rasulullah yang kedua harisun alaikum. Rasulullah mereka sangat menginginkan keselamatan untuk umatnya, sangat menginginkan umatnya punya keimanan. Makanya orang cuman semangken para alim ulama yang betul-betul mencontoh akhlak Rasulullah, mereka di dalam proses berdakwahnya selalu luwes, selalu gampang, selalu memudahkan masyarakat. Basiru wala tunafiru, gembirakan jangan ditakut-takuti. Yasiru wala tuasiru, kebai gampang cek kebai melawat. Mereka gula cerita contoh tentang alim ulama yang mengikuti semangat dari Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan harisun alaikum. Pak gula neka ketika baru memeluk agama Islam, ajarin sareng Kiai As'ad mulai dari rukun iman, rukun Islam, sifat aqaid seseket, halal haram, mereka ajarin sedojo. Khusus untuk rukun Islam, Pak gula neka insya Allah kepi bisa melaksanakan. Neka ngadep ke Kiai As'ad, Kiai abdi neka kan pon parengin oning ajarin bab rukun Islam. Insya Allah sedojo neka bisa laksanakan kecuali setong syahadat pon mare baca apasa retak ngakan kan mare bujenangakan kingakan kan apasa neka mangkat haji kia pepolong pesen di pabrik haji majer zakat kindi pesen majer zakat kan mare. Nah setong neka gula tak bisa kiai. Napa neka cong abejeng. Nah apa mah tak bisa. Pakon ngapa lagi bacaan sholat neka melarat kiai. Gula maca bacaan sholat tulisan Arab lengan cetak. Karena mulai dari lahir sampai tua tak pernah ngabes tulisan Arab. Teti begitu ngolatin tulisan Arab cetak langsung pelengan karena tulisan Arab nggak caceng. Jadi gulanya on tolong ya, kan ajunan mereka kan semak ke Allah, tolongnya onaki ke Allah, khusus kebaikan gula, oleh kortingan tak abejeng tak apa. Namun Ustadz anyaran cuman semangken, Kiai anyaran cuman semangken, beda orang datang ngocak nyon tolong ke Allah, maklai tak usah abejeng tak usah, mereka insya Allah bakal ngamuk ya. Tak oleh abejeng mereka wajib. Ben montanda apa aja masuk neraka hibung se-Islam ya. Makanya mau jadi ustaz jadi kiai cek ngamokan dengan Kiai As'ad mereka. Kiai As'ad dengan hikmahnya dengan kebijaksanaannya sareng ngesem ada bucong mon abejeng neka wajib. Tapi kalau masalahnya adalah sulit menghafalkan bacaan sholat, nah gula abdi diskon kebibaan beda kortingan kan pakun abejeng napa kortingan makiai ben mengapa lagi bacaan sholat kan melarat kan kiai kan mengapa lagi gerakan sholat melarat nonton
Umum gerakan sholat gampang kiai, bos abus bebek mirip enggak senang, mancing rukuk mancing, sujud tojuk sujud, mancing boleh, kan senang nih kiai. Ya, saya benar apalagi gerakan sholat, setelah gerakan sholat kaki apal, baca tahu saya banyak, cukup Allahu Akbar dan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, ruku Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, berjelak i'tidal sareng kiai as'ad tak ya jering sami Allahu liman hamidah tak kok pelengen wala ragulan. Jadi makun i'tidal Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Nek ka sedojo sampai salam nek neka cok buat apa nek kiai tak napa besar nek kiai sah bangkun kiai umpama cong mon sholat berentak sah dosa nang kok senanggung neka guna kiai as'ad beun peleman apalagi deki mon pon apal beun ngakip boleh kan kok sekoran engkau teroning tepat nabanten gerakan sholat neka peleman tak gula karena apalagi gerakan sholat kilekas satu hari langsung hafal. Setelah hafal praktek kaki oleh keluar abeli oleh ke sekolah cenah ke kiai as'ad, kiai saya sudah hafal semua gerakan sholat, alhamdulillah saya sudah mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi Pak Gula neka abojeng 5 beto keng abojeng bibi tak abojeng ke masjid karena mau abojeng ke masjid tak kok caen karena abojengnya tak pada. Oh bagus cong benar bojeng sarere makale neka secara makom penengkat sama Allah benar lebih semak ke Allah. Lestari bahas masalah gerakan sholat kiai as'ad tak nyinggung boleh masalah bab sholat apanya lain cong benar ya kelakuanan apa abdina adegeng kiai endek ben ebrina amalan dinko mon baca dugengan abot neka bekal kerus. Nah almarhum Pak Gula neka di dalam keyakinannya endi keyakinan bahwa kiai as'ad neka sakti sehingga meneparingi amalan dikiru Pak Gula napa pola eparingi nepakon kebele dengan bekal gerus akhirnya santri olok nyambi kertas sareng pulpen kiai as'ad dikte engkau baca bentoles dicong kiai baca sareng kiai as'ad Bismillahirrahmanirrahim. Tulis sareng Pak Gula nanti tulisan Latin dari kacer ke kanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tulis boleh. Ar-Rahmanirrahim. Tulis boleh sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Mare tulis kabeh beun mulai kade cong apalagi kade neka wiwitan saya beri neka. Deki mon pon apal abeli boleh. Karena maca wiwitan neka beda ritualnya mengkelero ritualnya dengan beun tak gerus cong engki kiai tau ocak karena tau dengan gerus peleman yang apalagi tekak melarat tapi karena tau dengan gerus lekas hafal lagi begitu hafal ngadep oleh kiai as'ad kiai saya sudah hafal ini ritualnya bagaimana bencong kan abejeng ritual maca wiwitan neka lare Allahu Akbar kan beun kan ngocak Bismillahirrahmanirrahim terus cong Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah neka yang malaki sareng almarhum Pak Gula ketepaan dagangan agerus akhirnya saben ebri amalan tambahan sareng kiai as'ad neka semangat catet apalagi. Nah bacaan-bacaan yang diberikan oleh kiai as'ad neka sedojo bacaan sholat sehingga akhirnya bimbingan langsung dari kiai as'ad almarhum Pak Gula neka bisa sholat secara sempurna gerakan sholatnya lengkap dari awal sampai akhir bacaan sholatnya lengkap dari awal sampai akhir. Nah neka kiai as'ad mencerminkan akhlak Rasulullah yaitu harisun alaikum saya penting pokok Islam kade marena Islam pokok abojeng kade tekak keleno tak napa sepenting abojeng kade pada anak-anak kenik neka tekak keleno maca Quran tak napa sepenting ngaji kade. Nah
sambil proses berjalannya waktu bid'ah akhirnya jadi penter. Nah ini harisun alaikum. Jadi ya jadi orang Islam mereka cek ngarsangar, cek kok nakokin orang. Nih sekon nih ekobele tak abojeng masuk neraka. Nih sekon nih abole ngelaksana mereka masuk neraka. Saya mau dulu masuk Islam. Ma Islam yang mulai kok masuk saben tak ngelaksana apa masuk neraka, tak ngelaksana apa masuk neraka. Mak melarat jadi orang Islam. Jadi harisun alaikum ini wajib dimiliki oleh setiap umat Islam untuk mencerminkan akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Terakhir, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang mukmin, Rasulullah itu punya sifat penyantun dan penyayang. Jangankan kepada manusia, kepada hewan, kepada binatang, kepada tumbuhan, rasa sayang dan rasa santun ini dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, diteruskan oleh para ulama-ulama yang mengambil sunnah dari Rasulullah. Empian oning ke Imam Ghazali, Imam Ghazali neka di setong kitab saya fenomenal namanya Ihya Ulumuddin. Nah, dalam setong riwayat ketika Imam Ghazali sobung omor takabit beda santren neta pas tepat tedung mimpi berjumpa dengan Imam Ghazali. Nah, di dalam mimpinya Imam Ghazali neka mengalami kenikmatan yang luar biasa di dalam alam kuburnya. Dilihat di dalam alam kubur ini digambarkan seperti raudhah min riyadil jinan. Jadi alam barzah mereka pun enak, terasnya swarga, tamannya swarga. Maka ditanyakan kepada Imam Ghazali, wahai guruku, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan kenikmatan yang begitu luar biasa ini? Apakah karena kau seorang mu'allif yang mengarang kitab sehingga kitab yang kau susun menjadi bermanfaat untuk umat Islam menyebabkan engkau menjadi seorang penghuni surga? Jawabnya Imam Ghazali, benih karena engkau mu'allif. Nah terus apakah karena engkau mudarris, seorang guru yang mengajarkan kebaikan kepada muridnya, murid saya tak tepat jadi tepat, murid saya oning jadi oning, apakah karena ini? Benih terus apa saya kebaik ajunan neka bisa oleh rahmata Allah alam barzah pun enggak swarga? Dijawab oleh Imam Ghazali, lambe tepak engkau kiodi lemalem ketika menyusun kitab tak sengaja tertidur tidak sengaja. Ketika jaga mau meneruskan untuk menulis kitab di kolam tintanya neka penanya neka beda sepa melalap malpet. Nah Imam Ghazali neka ngabes lalatnya, hatinya pas ngocah atena neser lalat neka pola pelka neka pas malpet ke pena. Akhirnya Abu Lahab tidak menggoyangkan penanya, menunggu lalat ini supaya pelkaan neka marah. Jadi mengenom air tinta tersebut. Nah barokah raufur rahim terhadap lalat ini oleh Allah amalannya dijadikan penyebab Imam Ghazali menjadi orang yang diberikan rahmat, kuburannya menjadi raudhah min riyadil jinan. Jadi umat Islam itu adalah umat yang mencintai sesamanya. Umat Islam itu adalah umat yang mencintai sesama manusia, mencintai semua makhluk hidup, dan umat Islam adalah umat yang senantiasa menginginkan kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka supaya kebaikan ini bisa berjalan dengan baik, maka ajunan untuk setong syarat supaya kebaikan oleh pahala. Napa syaratnya? Syaratnya ikhlas. Oni ngempian ke ikhlas. Beda ayat Al-Quran, nama suratnya surat An-Nas. Ada ayat bunyinya Qul a'udzu birabbin nas. Ada surat Al-Falaq, ada ayat yang bunyinya Qul a'udzu birabbil falaq. Pada surat Al-Kafirun ada ayat yang bunyinya Qul ya ayyuhal kafirun.
tapi khusus surat Al-Ikhlas empian sare dari ayat pertama sampai ayat terakhir mereka sobung kata-kata ikhlas. Nah, di dalam kitab Al-Hikam menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang dinamakan ikhlas adalah ketika seseorang melakukan sebuah perbuatan baik tanpa mengatakan dirinya ikhlas. Jadi empian menolongin orang pas empian ngocak engkau dia ikhlas nolongi beun, maka seongkuna empian mulai tak ikhlas, karena ikhlasnya kalau tidak perlu diucapkan, ikhlas itu cukup dirinya dan Allah yang mengetahuinya. Gula enggak bedes tong ulama raja asmana Kiai Maimun Zubair almarhum. Mereka pernah ada buku siapa saja yang menjadi kiai, menjadi ustadz, menjadi alim ulama, pengurus NU, takmir masjid, guru madrasah, pejuang di taman pendidikan Al-Quran, mengabdi kepada masyarakat, wajib hukumnya di kelakuan. Nah apa? Karena montan di kelakuan, ala kau bagus, Arab dari kelakuan nasi bagus. Nah, bulan di pengalaman mereka. Enggak yang ngaji pengalaman ada bulan. Ada kan belum cerita juga. Tadi gula mereka pernah yang cil molotan, enggak malam semangket. Nama kata pengajian molotan, ibu gula pas ngocak gula, cong, tak ngakan-ngakan deh, enten bu, berapa makan dek ngakan, kan gula mangkata ke pengajian molot, kan ebri ngakan, dikel pon gula ngakan yang molotan boy, kira-kira ikhlas 8 ten ya, ikhlas 8 ten. Tak ikhlas. Nah apa mata ikhlas? Karena mangkat kemolotan benih teroleh barokana molotan, tapi teroleh ngakan emolotan. Berangkat di tengah-tengah perjalanan HP bunyi. Ya, diangkat sama gula tepat Kiai Sepo kancana almarhum Pak Gula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasrullah abdina Kiai. Beun neonceng di Syariah, masjid Riyah molotan. Kiai ukat Pak Ancong, alhamdulillah. Bebedan apa Kiai? Engkau neonceng iya, keng masalah nak engkau ki ngesek enek kenangan lain. Teti engkau nyontolong ke beun, deki berjenal pengajian, beun SNK, dek ceambu sebelum engkau dateng. Jangan gula kelakuan nega. Tapi karena Kiai saya perintah kisah nawa atokna, tawa ocak dan gula. Mangkat depak ke lokasi pengajian tepat kol blue malam ke podium. Gula acara mereka biasanya umumnya antara setengah jam sampai 1 jam, jarang lebih dari 1 jam. Nah mereka kol blue gula acara kol sana Kiai kita Rabu, kol sekolah Kiai kita Rabu, kol 11 guru Kiai Rabu. Jadi gula acara terlojong. Saya namanya cetak pelengen, pelo ali kili, tabu lapar. Kan ngakan gula sebelum mangkat gula kan. Jadi begitu Kiai Rabu kalau 11 malam, mereka bunga. Oh alhamdulillah Kiai Rabu mulai kena lapar, Kiai Rabu ngakan ya marena. Kiai Rabu ongke ke podium, gula toron, Kiai ongke ke podium. Setelah gula toron panitia mesemak ke dan gula Ustad nyara aja kade gula pas nyawa baam poncet ke susu cek ke buru neka Kiai Sepo Ki Abu Debu gula pas ngakan neka kan sukul adab tak lebu tiga Kiai Sepo Lestari Abu Debu Kiai Sepo eparengin ada gula ngereng ada juga alam sarang. Nah gula ngocak senek karena gula diprediksi kan kalau 11 malam paling ngabit Kiai setengah jam ceramah mare ceramah toron kan kon malam ngakan tak abit dulu. Ternyata prediksi meleset Kiai ceramah dari kalau 11 sampai kalau 10 malam 2 jam ceramah gula saya tunjuk bebe tak masuk angin gula cereng lapar. Jadi begitu Kiai mimpin doa angkat tangan gula ngocak aminnya kesantak semangat dari saking laparan. Setelah Kiai toron apena gula bunga pas dalam ate ngocak mon setia ngakan ongguan kok dia lama are Kiai ini kan toron Kiai panitia mesemak boleh nyara Kiai ada semangat gula
ternyata jawaban kiai mengecewakan. Kenapa hubungan kiai? Poncong neka pon malam, engkau neka orang tua endi asam lambung tak biasa ngakan malam, jadi engkau tak ngakan langsung keleman boy. Nah karena kiai pamit keleman gula kan terus ngakan lagi, tapi gula nawa pamit keleman burung sengakan modotan. Tapi dasar setan menggoda hati manusia. Aku lihat teneka pas ngocak gulai dalam mate tigel pon tak ngakan emolotan tak napa kan pleman ibu berkat tuji engkau ngakan berkat ikhlas nabanten tak ikhlas jarang tawa oleh deteran tawa oleh berkat. Nah gula salaman sareng panitia bos abus neka mak panitia sobung tanda-tanda pergerakan apa yang berkat ya. Gula husnudzon ongi pola panitia tepat gula tak oning berkat pada masuk ke dalam mobil neka pikiran gula husnudzon preman gula tengah jalan HP ngoni-poleh panitia saya nelpon gula tak kerja mak dungaren panitia nelpon karena semua omong gula ngesein pengajian biasanya panitia neka nelpon sebelum pengajian pon depak kadin majunan cekelopain kiai neka masyarakat kadin tau kompak usmangat perhatian sana bejena lestari pengajian sopung panitia nelpon napa ustata kiai neka mulai nyonglet tak selamat aku lu neka sopung senelpon apa karena parlona pon mareh dan pun kan beda parlona pon mareh sopung pon parlona tak kira nelpon boleh neka nelpon mak perhatian panitia neka lestarian pengajian nelpon ateng di gula assalamualaikum waalaikumsalam Ustaz gula nyon sabora berbeda apa berkata ajunan cek Ustaz masa gula pas ngocak hipon gula abadi kan tak berdus gula jadi gula ngocak di gelpon tak napa kelempar gula depan kebun kokol 2 malam saya nama nata bukon lapar mangkat ke meja makan tutup makan esongkak bideng gula kakanan pontong peskap gula katanya bu maderan mak nobel rapi neka bu kedima deran neka kan ben gila ngocak makan emolotan kia sedang kaki ketetangke jadi beda cerita nah orang mare ceramah molotan mulai kon 2 malam atanak naset TV aku wing telur TV ngakan TV pola rencana ngakan emolotan batal alias gagal. Nah kan mulai dari kejadian neka setiap dan gula mangkat pengajian onceng pengajian gula tak bengal rok macam-macam gula tak bengal rok edwi teran gula tak bengal rok edwi berkat jadi gula sebelum mangkat panitia tak usah kebeter gula pun ada kade jadi umpama di panitia tak paling jauh gula pun selamat aman pun kenyang. Jadi keikhlasan ini wajib di dalam pengabdian kepada agamanya Allah. Lakukan setiap kebaikan dengan mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW dengan belajar menumbuhkan keikhlasan di dalam hati. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sedejah jamaah sehat di malam semangken semua hajat dan keinginannya dikabulkan oleh Allah, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah, sedejah yang diberikan ujian berupa penyakit baik dirinya maupun keluarganya mudah-mudahan lekas atau beres sareng Allah, sedejah saya beri ujian berupa kesulitan ekonomi otanga banyak diberikan rizki yang banyak dan barokah pepona otanga dijauhkan dari rizki yang haram dijauhkan dari riba semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW ala hadihiniya wa ala kulli niyatin sholihatin wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin SAW syaulillahi lahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin
Al-Fatihah nomor 2, gula nyoon keikhlasan sedejah jamaah saya hadir malam semangken, gula semangken dalam perjuangan membangun pondok pesantren di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok. Mudah-mudahan barokah pembacaan surat Al-Fatihah dari sedejah jamaah saya hadir, bangunan pondok pesantren segera berdiri, bisa mencetak generasi yang mensyiarkan agama Islam, mensyiarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Informasi terakhir, pengajian malam semangken diupload di channel YouTube Ustadz OCH. Nyoon keikhlasannya untuk menonton videonya, subscribe channelnya, like and share. Karena menonton video yang ada di channel Ustadz OCH sama dengan ikut sodakoh gratis pembangunan pondok pesantren Insan Kamil yang ada di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa ta'udilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua yang disampaikan bisa memberikan manfaat. Kecepot, gula mirah, salah lokot nyaman saporah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.